Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya akan kembali memperkenalkan tanaman hias yang ada di rumah yang saya pergunakan untuk dekorasi rumah. Nah, tanaman hias yang kali ini akan saya perkenalkan adalah tanaman hias jenis philodendron ya, teman-teman. Dan philodendron itu di rumah saya banyak, dan seperti teman-teman ketahui, kebanyakan philodendron itu kan merambat ya di pohon. Nah, ini ada tanaman philodendron yang dia menjalar ya di tanah, tidak merambat, dan namanya adalah philodendron gloriosum. Nah, ini tanamannya teman-teman. Tanaman ini sangat cantik ya, dan juga fotogenik. Oke, untuk detail dari philodendron gloriosum seperti apa, teman-teman bisa ikutin ya videonya. Nah, teman-teman, inilah philodendron gloriosum, salah satu jenis tanaman hias yang cantik ya, dan juga fotogenik, yang tentunya bisa kita gunakan untuk mendekorasi rumah kita, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan ya. Philodendron gloriosum ini berasal dari negara Kolombia ya, namun sekarang banyak yang membudidayakannya di negara kita. Jadi teman-teman bisa dengan mudah mendapatkan tanaman ini baik secara online maupun offline di toko tanaman hias ya. Philodendron gloriosum ini selain yang regular pom seperti yang saya adopsi ini, ada juga yang dark pom ya. Nah, yang dark pom itu bentuk daunnya lebih gelap, kemudian urat daunnya itu terlihat sampai ke pinggir ya, putihnya sampai ke pinggiran daun, dan harganya lebih mahal ya untuk yang dark pom. Kemudian ada juga yang white pen ya. Yang white pen itu urat daunnya itu lebih terlihat putih ya, kemudian di urat pinggirannya itu ada cabangnya biasanya, itu lebih cerah sih ya, dan lebih bagus juga, jadi harganya juga sama, lebih mahal. Harga untuk philodendron gloriosum untuk yang masih baby ya, yang bentuk daunnya masih kecil seperti ini, dan yang regular pom itu sekitar 50-75.000 ya per daun. Tapi kalau misalkan ukuran daunnya lebih besar, tentu harganya lebih mahal ya. Dan itu juga tergantung dari kualitas daunnya ya. Kalau misalkan cacat atau defect, tentunya bisa lebih murah. Nah, ini waktu saya pertama kali adopsi baru 3 daun ya teman-teman. Ini daun pertama, kemudian ini daun kedua, dan ini daun yang ketiga ya. Dan sayang sekali ini pada saat saya terima ini cacat di pengiriman ya, jadi daunnya terlipat sehingga daunnya ada defect. Memang kalau membeli online kita tidak bisa menjamin ya kalau paket yang akan kita terima itu tidak akan cacat gitu, karena sampai saat ini belum ada kurir atau ekspedisi ya yang khusus untuk tanaman hias. Jadi ya tanaman kita diperlakukan sama seperti yang lainnya ya. Selanjutnya, untuk perawatan dari sisi pencahayaan, teman-teman harus menempatkannya di lokasi yang terang ya. Tapi usahakan jangan terkena langsung sinar matahari, karena daunnya bisa terbakar ya. Seperti philodendron pada umumnya, tanaman ini hidup di hutan hujan tropis ya, dan mereka berada di bawah pepohonan. Jadi teman-teman harus menempatkannya di tempat yang teduh dan sejuk. Dari sisi kelembapan ini juga penting ya. Untuk mengakali kelembapan, teman-teman bisa menggunakan humidifier ya, atau mengalap lantai misalkan setiap hari untuk memperbanyak penguapan air. Dan juga bisa ditempatkan berkelompok dengan tanaman lainnya ya. Biasanya area yang banyak tanamannya itu lebih lembab teman-teman. Nah, kemudian untuk media tanamnya, teman-teman bisa menggunakan andam ya. Teman-teman bisa menggunakan andam, kemudian perlite, sekam fermentasi, dan tanah juga ya, kemudian pupuk kompos dan pupuk kandang. Nah, untuk kelembapan juga ini saya tambahkan topping moss ya. Topping moss ini selain merangsang akar juga memberikan kelembapan untuk area di sekitarnya ya.
Perawatan lainnya yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah penyiraman ya teman-teman. Nah, untuk penyiraman usahakan jangan terlalu sering ya. Jadi untuk menyiram itu pastikan dulu media tanamnya itu di permukaan atasnya sudah kering ya, sekitar 3-5 cm ke bawah. Nah, juga harus diperhatikan kalau misalkan ada daun baru seperti ini ya. Kalau tumbuh daun baru, untuk penyiramannya bisa sedikit lebih sering, tapi kalau misalkan tidak ada pertumbuhan, pastikan dulu permukaan di atasnya sudah kering ya, baru kita lakukan penyiraman. Selanjutnya kita jangan lupa ya untuk memperhatikan bahwa nutrisinya sudah terpenuhi baik dari media tanamnya maupun dari pemupukan ya. Nah, untuk pupuknya teman-teman bisa menggunakan pupuk kandang atau pupuk kimia seperti NPK dan Osmocote ya. Nah, kalau saya menggunakan Osmocote supaya tidak repot ya, karena Osmocote itu sifatnya slow release, dan pupuk yang harus diberikan itu yang nutrisi untuk daunnya lebih banyak ya teman-teman. Kemudian untuk perbanyakan sama saja seperti Philodendron pada umumnya ya. Jadi kita stek atau potong batangnya di antara ruas ya, di antara ruas daun. Nanti di antara ruas itu biasanya ada node atau mata tunas, dan tunas barunya nanti akan muncul di situ ya. Tapi kalau mau berhasil 100% sih kita bisa mengakalinya dengan cara pastikan dulu di antara ruas itu sudah keluar akar ya teman-teman. Nah, untuk mempermudah nanti teman-teman bisa menggunakan pot yang panjang ya, karena tidak seperti Philodendron yang lain. Philodendron gloriosum ini mereka terestrial ya, jadi tidak merambat ke pohon melainkan merambat di tanah. Nah, nanti akar yang mereka gunakan untuk merambat itu biasanya akan menjadi akar tanah ya. Dan kalau sudah berakar nanti kita bisa potong teman-teman dan bisa kita perbanyak. Yang terakhir jangan lupa ya, kalau semua jenis Philodendron itu pada umumnya beracun, jadi kita harus pastikan kalau anak-anak kita atau hewan peliharaan tidak akan memakannya ya, kita beri pengertian kepada mereka. Oke teman-teman, sekian untuk video kali ini, semoga bisa menambah informasi dan terima kasih sudah menonton ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Teman-teman, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye bye.